Tetapi persoalan ketidakadilan kita harus punya kepentingan untuk mengucapkan kebenaran. Kita mengucapkan kebenaran. Ketika orang-orang Islam itu mereka merasa teraniaya, kita lihat dengan mata kepala. Mereka mendapat ketidakadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Kali ini di Cecarso ada tamu istimewa dari ujung timur ya? Ujung timur Indonesia. Beliau orang yang sangat vokal, pernah menjadi komisioner Komnas HAM, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, dan sekarang sangat vokal juga terhadap pemerintahan Jokowi, termasuk juga tentu fenomena terakhir tewasnya 6 Laskar Front Pembela Islam. Beliau adalah Natalius Pigai. Ya. Selamat sore. Sore. Saya panggil Bung ya? Ya. Bung Pigai ya. Bung Selamat sore. Saya tuh kalau di Cecarso, kenapa panggil Bung itu biasanya orangnya itu masih punya peluang untuk menjadi calon presiden Republik Indonesia. Amin. Tapi ya kita kasih ke Sumatera dulu. Ya, tapi jangan presiden Papua dong ya. Iya, kita kan memang tujuannya presiden Indonesia, tapi kita kasih dulu Jawa kan sudah 7. Oke, gitu kita ya. kasih Sumatera, nanti Sulawesi. Oh, Sulawesi sudah pernah. Pak Habibie? Ya kan bukan pemilihan. Bukan pemilihan ya. Baru nanti yang Papua terakhir juga tidak apa-apa. Tapi Ya, kami kan harus Natalius Pigai presiden Papua, jangan begitu ya. Waduh. Itu saya mimpi untuk jadi presiden tuh juga nggak pernah di mana. Nggak pernah ya. Kita termasuk di presiden Papua juga nggak mimpi juga ya. Yang sedih kan saya, jadi nanti kita pisah. jangan-jangan saya ke Sumatera lagi. Sumatera ya. Sumatera Selatan. Jadi Bung Pigai ini rupanya istri dari Papua ya? Dari Sumatera Selatan? Palembang. Dari Palembang. Jadi dulu Sobat RH sekalian. Mantan istri, biar supaya kalau saya bawa perempuan, saya bawa pacar, jangan sampai dicurigai orang. Jadi mantan istri. Oh, mantan istri ya. Oke. Anak dua, udah mau kuliah. Kalau mantan ya saya nggak ceritakan lagi. Iya. Jadi saya baru tahu bahwa anak pernah dua. dengan dari Palembang. Oke. Anak 2, mau kuliah 1. Ya. Oke, Bung. Saya tahu Bung Pigai itu sangat concern ya, sangat perhatian soal hak asasi manusia. Ya. Pastinya soal Papua, soal demokrasi ya. Ya. Nah, cuma saya ingin tanya, Natalius Pigai itu artinya apa ya? Natalius itu Natal ya? Natal, saya lahir 25 Desember luar biasa, di gereja. Di gereja. Kalau Pigai itu marga ya? Pigai itu marga. Biasanya kan ada namanya family name. Family name. Natalius apa? Natalius apa Pigai? Natalius. Ya, Natalius Pigai. Ada panjangannya nggak ada? Tidak ada. Oke, cuma 2 nama saja ya, Natalius Pigai. Iya, Bung. Kalau kita bicara tentang 6 tewas, itu di masyarakat itu terjadi pro dan kontra. Biasanya pro dan kontra itu didasarkan pada pemihakan spektrum politik kanan dan kiri. Ya kan, kanan itu Islam ya kan? Ada di mana, gitu. Ya, kiri itu nasionalis, atau ya kalau Islam ada Islam kanan, ada Islam kiri kan begitu. Tapi Bung, kalau saya lihat dari sisi pernyataan-pernyataannya itu ya, itu kok bau-baunya kayaknya agak pro kelompok Islam juga nih Bung ya. Ini mohon maaf ya. Padahal Bung kan Katolik ya? Katolik. Taat lagi Katoliknya ya? Wah.
Karena kalau di Amerika itu ada teman saya dari Washington, dia bilang begini, untuk mengetahui apakah dia itu pro Demokrat atau Republik gampang, masih ke gereja apa enggak. Nah, kalau dia masih ke gereja berarti dia Demokrat. Oh, terbalik, Republik. Tapi kalau dia tidak ke gereja lagi berarti Demokrat. Bung, Demokrat atau Republik? Saya serius sekali. Antara ini. In between. Ya, kulitnya. Ya. Kulitnya itu Demokrat. Republik. Sering ke gereja. Oke, tapi penyikapannya itu Demokrat. Jadi saya Grey Party, bukan Green Party, Grey Party. Grey Party ya, partai abu-abu. Tapi beliau luar biasa jawabannya ya, karena memang Sobat Era, Demokrat itu dianggap yang pro lingkungan, pro hak asasi manusia. Sementara Republik lebih konservatif, lebih ortodoks ya, urusan-urusan ke gereja dan lain sebagainya. Tapi beliau ke gereja rajin, tapi pro human right, termasuk pro hak-hak kaum atau kelompok agama yang berbeda ya. Itu latar belakangnya apa, Bung? Kok Anda kelihatan kelihatan agak pro-pro juga kelompok-kelompok gini. Kadang-kadang kita tahulah, kita frankly speaking, ya inilah politik kita, politik belah bambu yang sampai sekarang masih terasa antara cebong, kampret, kira-kira begitu. Bung kayaknya agak ngampret sedikit gitu. Silakan. Saya tidak masuk ke wilayah itu. Gitu ya. Yang jelas gini, kami ini kan membela manusia, pembela kemanusiaan. Pembela kemanusiaan itu tidak perlu lihat kamu, kelompokmu, kelompok dia, kelompok kita, kelompok mereka. Dia Islam kah, Kristen kah, Hindu, Buddha, Jawa, Maluku, Papua, Sumatera, semua. Siapa yang merasa hak asasinya terlanggar, itu tugas kita untuk melindungi. Kebetulan 5 tahun terakhir itu umat Islam mendapat ketidakadilan. 5 tahun terakhir ini dihitung mundur dari sekarang? Ya, dihitung mundur dari sekarang. Berarti sejak mulai pemerintahan Presiden Jokowi kira-kira gitu. Itu umat Islam mendapat ketidakadilan. Dan kita sudah menjadi orang-orang prominent dalam human rights. Ya, tidak mungkin kita tidak menyatakan keprihatinan, tidak mungkin kita membiarkan mereka berjuang sendiri tanpa ada usaha-usaha perlindungan pembelaan dari kelompok humanitarian. Humanitarianisme itu semua seluruh agama itu ada nilainya. Lintas agama ya, lintas suku, lintas kelompok. Jadi gitu kalau ya? membela manusia jangan lihat dia itu pakai jilbab kah, tidak pakai jilbab kah, dia Kristen kah, pakai salib kah, itu tidak perlu. Terlalu keras banget. Iya. Padahal kita tegas. Tegas itu memisahkan antara ini tegas benar atau tegas terukur ini? Tegas terukur. Kita memisahkan antara humanitarianisme. Tegas terukur itu kata Kapolda Metro Jaya, tegas terukur. Tegas. Jadi kita memisahkan antara humanitarianisme, memisahkan untuk menjaga supaya kelestarian hak asasi manusia, perdamaian, demokrasi, keadilan. Karena abad sekarang itu adalah human right millennium. Iya. Karena itu tidak mungkin orang yang membela kemanusiaan itu membela berdasarkan keluarga, suku, agama, dan ras antar golongan. Jadi yang bisa menjelaskan seorang Natalius Pigai terlihat pro kelompok Islam ya? Saya tidak pro kelompok Islam. Oke. Maaf. Iya. Kalau disuruh pilih agama jelas saya Katolik. Oke. Disuruh pilih Tuhan, saya pilih Tuhan Yesus. Oke. Dan itu tidak akan bisa ada yang bisa ganggu saya. Tetapi persoalan ketidakadilan kita harus punya kepentingan untuk mengucapkan kebenaran. Kita mengucapkan kebenaran. Ketika orang-orang Islam itu mereka merasa teraniaya, kita lihat dengan mata kepala. Mereka mendapat ketidakadilan. Misalnya Bung, yang Bung bela misalnya ya, selain yang soal yang 6 tewas ini, hal lain yang Bung lihat misalnya Bung secara spesifik bela itu apa misalnya? Tim. Ini saya itu ketua tim, ketua loh bukan wakil anggota, ketua tim
pemantauan dan penyelidikan kasus ulama, habaib, Ustadz Al-Khotot, Buniani, Habib Rizik, saya itu ketuanya. Dan dalam perjalanan kasus yang dihadapi oleh Habib Rizik itu kontribusi saya ada 5% meskipun tidak perlu saya, kalau muluk-muluk juga bisa saya hitung. Bisa saya hitung, tapi saya ada di dalamnya. Kasus yang mana? Berbagai kasus yang sampai Habib Rizik bisa landai dengan tenang di Indonesia. Mulai dari dalam negeri sampai luar negeri kembali ke tenang. Paling tidak ada 5% ya? Paling tidak ada 5% Natalius Pigai di situ. Kenapa? Karena saya selain membela Habib Rizik dan ulama, aktor-aktor yang orang-orang yang terduga atau orang-orang yang merasa teraniaya hak asasinya, selain membela mereka. Satu sisi ya, itu juga di sisi lain kan kita melihat kok negara ini terlalu menekan komunitasnya. Komunitas yang dimaksud apa? Ketika ulama itu dianiaya, agama Islam juga teraniaya. Karena antara ulama dan agama itu dua yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Dua sisi dari mata uang yang sama. Mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Karena itu tugas kita adalah menjaga supaya agama Tuhan itu terjaga secara baik dan benar. Sikap seperti ini mendapat tentangan nggak dari kelompok kelompok gereja misalnya atau kelompok siapa? Saya selalu didukung oleh pimpinan gereja Katolik. Selalu dan tahu sudah berapa kali saya sudah lapor. Terus yang kedua, pimpinan gereja Katolik di mana? Ya Indonesia. Di Indonesia ya? Tidak perlu saya sebut. Karena artinya gereja itu selalu menghormati usaha yang saya lakukan. Lalu yang kedua, orang Papua itu satupun sampai sekarang di media sosial tidak pernah saya dikritik. Di media sosial ya, di Facebook, YouTube, di Instagram apapun tidak ada. Yang ngeritik Bung biasanya yang pro pemerintah. Terus yang berikut, yang ini yang penting ini. Saya baru-baru ini jadi konsultannya Partai Golkar di NTT, Pusat Kristen, Pusat Katolik di Indonesia. Dalam rangka pilkada? Ada 9 kabupaten. Saya datang itu, maaf ya, ini kan orang tidak tahu. Kita datang orang jemput sampai berjubel-jubel. Ini bukan soal protokolnya. Ini orang kampung itu kalau begitu dengar kita datang, orang datang semua. Bahkan sampai kita dikasih suku, kita di marga saya dikasih. Lebih banyak dong daripada kerumunan Petamburan. Terus berikut Golkar bukan. kan orang datang kita tidak tahu. Terus Golkar di NTT itu dari 9 kabupaten itu menang hampir 6, semua menang 6. Dan itu saya datang itu semua. Dengan demikian yang menentang saya membela umat Islam itu cuma oknum-oknum orang Kristen, orang Hindu, Buddha, dan kaum minoritas dan yang bagian dari kelompok oligarki atau kelompok-kelompok pemerintah. Rakyat di bawah kan nyatanya NTT 9 kabupaten, 6 kabupaten saya menang dan saya satu-satunya konsultan. Kenapa enggak ikut pilkada sekalian aja? Bukan, maksud saya begini, kalau seperti saya ini kan dianggap antagonis oleh kaum minoritas. Nyatanya NTT menang 6 dari 9 kabupaten. Bung mau mengatakan bahwa itu fenomena elit saja ya kan? Elit saja. Jadi yang benci sama kita, yang tidak suka sama kita karena membela kebenaran itu hanya kelompok-kelompok minoritas elit saja. Jadi yang tidak suka dengan Habib Rizik elit juga? Elit juga. Elit juga. Itu. Ini atau paling tidak digerakkan elit mungkin ya? Ya digerakkan elit saja. Oknum-oknum tertentu yang ada di beberapa partai politik dan jabatan di pemerintahan. Nyatanya di lapangan tidak. Selama ini pernah terancam Bung atau diancam? Bagaimana? Yang ancaman seperti apa? Ya ancaman untuk diculik, untuk dibunuh, untuk handphone saya itu kalau saya hitung yang inbox ya itu ada 500. Dari tahun 2015
2016 ketika saya nangani kasus Habib Rizik dan lain sebagainya, itu ada tekniknya. Kalau itu di Twitter saya blokir langsung, kalau Facebook saya blokir langsung. Yang jangankan yang orang teror ya. Terus kalau di Instagram saya blokir. Kalau di WA saya tidak baca. Jadi nggak merasa diteror? Mau teror kayak apa kayak. Kita ini kan masa kita membela orang kecil kita juga terasa terteror, kan tidak boleh. Okay. Kami yang pembela ini saja kalau merasa terteror, orang yang biasa orang kecil itu pasti terancam. Karena itu tidak, ya kita kan tidak boleh. Jadi tekniknya adalah blok, ya, blok mereka, blokir mereka, atau tidak baca. Tidak baca, abaikan. Soal membela kelompok Islam, Bung kan mengatakan bukan membela kelompok Islamnya, tetapi itu kan karena perspektif HAM-nya. Jadi siapapun yang dipinggirkan, maka Bung akan bela, kan kira-kira begitu. Betul. Ya, tapi tetap saja rasanya kan konsekuensinya Bung sebagai, ini mohon maaf nih, sebagai minoritas ya, minoritas dari sisi agama Katolik, minoritas dari sisi suku ya. Ya, kalau kita bilang di Jawa ini pasti orang Papua jadi minoritas. Betul. Itu nggak mengalami kesulitan, Bung? Ya, gini, kalau seorang pembela kemanusiaan yang membela semua orang, tidak usah mempertimbangkan apa dampaknya. Karena kita meyakini bahwa manusia itu adalah penuh dengan cinta kasih. Dan ajaran Katolik itu ya? Ya, semua. Islam semua, juga kan ada. Jadi semua, karena itu tidak mungkin orang itu benci ketika kita memutuskan membela orang-orang kecil, miskin, orang-orang yang merasa teraniaya. Teraniaya dalam konteks human rights adalah relasi antara negara, state dengan civil society, dengan society, rakyatnya, state dengan warga, di mana state memiliki kekuasaan karena punya otoritas dan sumber daya, berpotensi terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Karena itu orang-orang rakyat yang tidak memiliki kekuatan otoritas, yang posisinya lemah, kita harus memastikan berada di samping mereka atau di belakang mereka. Jadi sebenarnya seorang aktivis HAM itu nalurinya pasti membela yang lemah kan? Dan yang lemah itu pasti non-state kan? Lemah itu gini, membela kepada kaum lemah itu hampir 80%. Tapi membela kepada fakta atas kebenaran itu 20%. Karena kan orang-orang yang misalnya mereka adalah aktor negara. Tapi seringkali juga keluarganya juga sering kena dampak. Karena itu secara pribadi harga dirinya kita bisa jaga. Terlepas dari perbuatannya. Misalnya seorang oknum, katakanlah Jokowi itu, orang kritik dia katakan dari sisi fisiknya, kita pasti bela. Karena itu tapi kesalahan kebijakannya, abuse of powers-nya, semua kita pasti. Itu soal yang sifatnya personal. Kalau personal kita bela. Jadi kita juga tetap pisahkan. Kita selalu berada pada semua orang yang perlu kita bela. Sehari-hari setelah tidak Komnas HAM apa kegiatan? Kegiatan saya lebih banyak dibanding Komnas HAM. Komnas HAM hanya masuk pagi, kadang jam 5, pagi jam 6. Sekarang jadi tim sukses segala ya? Ya, itu konsultan. Kenapa saya konsultan dalam pilkada? Konsultan menang di berapa daerah tadi? Dari 9 di NTT, 6 menang. Di Papua belum lagi. Di Papua saya tidak boleh ngomong karena saya punya kepentingan pribadi 2023. Nanti kalau lawan tahu bahwa bupati ini punya saya, nanti lawan lain masuk angin. 2023 itu pemilihan gubernur. Tapi masalahnya kan belum tentu ada pemilihan kan? Jangan-jangan digeser ke 2024 semua kan? Di rancangan undang-undangnya 2023. Pemilihan langsung itu 2027. Kan perhitungannya serempak itu 2,5 tahun setelah pemilu 2014. Jadi 2023 masih. 2027 baru tingkat kemungkinan
pemilihan secara serentak nasional ya. Nah, itu rancangan di DPR ya. Kebetulan yang saya membantu Pilkada Golkar ini Ketua Komisi 2, jadi saya tahu. Saya tahu sedikit dia menjelaskan. Iya, Bung. Ada closing statement pada bagian ini soal. Oh, sebelum closing statement begini, saya ingin lihat ada nggak latar belakang spesifik ya, sehingga yang membuat Bung itu jauh lebih pluralis cara pandangnya. Padahal kalau begini, padahal kan pasti kan tradisi agama Bung cukup kuat kan, biasanya orang-orang di sana gereja dan lain sebagainya, apalagi Katolik kan. Tapi ada nggak pengalaman spesifik yang membuat kemudian Bung lebih merasa bahwa membela penganut agama lain kalau dia dizalimi itu kewajiban? Iya, pengalaman spesifik dari garis keturunan sudah pasti ada, tapi lebih-lebih itu ajaran Katolik kan universal. Lihat aja mana Katolik itu pernah beda-bedakan rumah sakitnya, sekolahnya, agama tidak pernah. Dia selalu hadir di tengah-tengah semua orang. Karena itu ajaran agama itu membentuk saya untuk membela semua, dan semua agama Katolik, misalnya ya, benar-benar agama Katolik sudah dipastikan berada di atas semua golongan. Kalaupun ada orang Katolik di dalam partai politik seperti ruling party misalnya, orang nomor 2-nya itu yang kekecualian. Tapi kalau bawa umatnya dan tokoh agamanya itu pasti. Lalu yang kedua orang tua saya sendiri kan. Orang tua saya mungkin saya tidak perlu jelaskan. Keberadaan orang tua saya yang memimpin pimpinan. Orang tua masih sekarang? Sudah meninggal. Oh, sudah meninggal ya. Tahun berapa? Sudah tahun 2000. Oh, tahun 2000. Bung, pada bagian ini ada closing statementnya mengenai mengapa Bung kok walaupun seorang Katolik tetapi pandangannya banyak orang yang menilai bahwa sepertinya kok pro kekuatan Islam atau pro kelompok-kelompok Islam yang dipinggirkan oleh negara begitu. Ya, saya kira gini, intinya itu kan tentu semua agama mengajarkan membela kepada semua orang. Kemudian negara juga mengajarkan yang sama. Dasar konstitusi, dasar Pancasila, berbagai undang-undang juga sama. Karena itu kalau ingin menjadi seorang public figure, ingin mengelola negara, ingin menjadi seorang aktivis, lawyers misalnya, itu yang paling penting adalah hilangkan dulu sekat-sekat primordialnya. Jadi harus berpikir meletakkan pandangan plural, multikultur, ya, egalitarianisme itu harus berada di depan daripada kepentingan pribadi atau golongan. Saya kira itu yang prinsip paling utama.